Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revinani Rahmadila dengan NIM 202410101107. Saya dari kelas Sistem Basis Data C dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas studi case 1 dan studi case 2 yang terdapat di modul 2. Nah, langkah-langkah yang saya lakukan untuk menganalisis studi case 1 dan studi case 2 ini yaitu yang pertama membuat flat tabel, yaitu bisa dengan di Excel. Lalu yang kedua menentukan entity dan atribut dari flat tabel yang sudah dibuat tadi. Lalu yang ketiga menentukan multi value dan redundant dari atribut-atribut yang sudah ditemukan tadi. Lalu yang keempat menentukan UID, yang kelima menentukan relationship, dan yang terakhir membuat ERD. Namun langkah-langkah yang akan saya lakukan yaitu dari membuat flat tabel sampai menentukan relationship saja. Nah, pada studi case 1 yang sudah bisa dilihat di slide yang saya bagikan ini, saya menemukan 9 entity, yaitu lab, kepala lab, barang, entity UKM, entity kegiatan, dan entity peminjaman. Nah, dari entity yang sudah saya sebutkan tadi akan saya perjelas di sini, yaitu yang pertama entity lab. Entity lab ini digunakan untuk mengetahui lab yang digunakan untuk meminjam barang tersebut. Dalam entity lab ini ada atribut ID lab, nama lab, dan juga deskripsi. Yang kedua yaitu entity kepala lab. Entity kepala lab di sini digunakan untuk mengetahui siapa orang yang sedang bertanggung jawab di suatu lab tersebut. Atribut yang dimiliki yaitu NIP dan juga nama. Lalu yang ketiga, entity barang. Entity barang di sini digunakan untuk mengetahui barang apa saja yang dipinjam atau yang ada di dalam suatu lab tersebut. Atributnya itu terdapat ID barang, nama barang, dan juga deskripsi. Yang selanjutnya yaitu entity UKM. Entity UKM di sini digunakan untuk mengetahui UKM mana saja yang meminjam barang tersebut. Atributnya yaitu terdapat ID UKM, nama UKM, dan juga deskripsi. Lalu yang kelima yaitu entity kegiatan. Kegiatan di sini digunakan untuk mengetahui kegiatan yang dilakukan berhubungan dengan peminjaman barang, yaitu atributnya memiliki nama kegiatan dan juga tanggal kegiatan. Selanjutnya yaitu entity peminjaman. Entity peminjaman di sini berguna untuk mengetahui siapa yang meminjam barang tersebut, penanggung jawabnya, gitulah. Atributnya itu ada ID peminjam, tanggal peminjam, dan juga tanggal pengembalian. Dan selanjutnya yaitu entity perwakilan UKM. Nah, entity perwakilan UKM ini berguna untuk mengetahui dari mana peminjam barang tersebut. Atributnya yaitu ID peminjam, tanggal peminjaman, dan juga tanggal pengembalian. Yang selanjutnya yaitu asisten. Nah, asisten di sini digunakan untuk mengetahui siapa yang sedang bertugas untuk mencatat peminjaman barang di suatu lab tersebut. Nah, atributnya ada NIM dan juga nama dari asisten tersebut. Lalu yang terakhir yaitu entity jenis barang. Lah, entity jenis barang di sini digunakan untuk menentukan jenis barang apa yang sedang dipinjam oleh suatu KM tersebut. Atributnya ada ID jenis barang, nama jenis barang, dan juga deskripsi. Yang selanjutnya yaitu multi-valued dan redundant. Nah, pada studi case 1, saya menemukan redundant yaitu nama jenis barang dan juga deskripsi. Kenapa? Karena nama jenis barang di sini bisa saja sama. Contohnya seperti printer. Ada printer Epson, ada printer misal Asus. Nah, jadi kayak printer itu bisa dibuat lagi menjadi entity. Nah,
Kenapa kok di sini nama jenis barang itu termasuk redundant. Begitu pula dengan deskripsi. Untuk multi value-nya di studi case 1 di sini saya tidak menemukan. Lalu yang selanjutnya, atribut yang tidak bisa dimasukkan ke dalam entity. Nah, di sini ada kondisi barang saat meminjam dan kondisi barang saat kembali serta anggota di UKM atributnya. Nah, kenapa? Karena kondisi barang saat pinjam dan kondisi barang saat kembali itu dapat menyebabkan multi value atribut. Jadi tidak dimasukkan ke dalam entity. Kalau anggota di UKM tidak dimasukkan ke dalam entity karena satu mahasiswa dapat mengikuti beberapa UKM. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah primary key dan secondary key. Nah, untuk primary key sendiri, di sini adalah suatu kunci yang bersifat hanya dimiliki oleh suatu orang atau suatu benda sendiri. Contohnya itu ID lab. Nah, ID lab ini kan nggak mungkin sama antara lab 1 dan lab satunya dan lab yang satu. Contohnya lab Pemro dengan lab RPL. Nggak mungkin sama kan ID lab-nya. ID lab Pemro misal A1, ID lab RPL itu A2. Nah, itu udah beda. Nggak mungkin sama. Nah, itu yang dinamakan dengan primary key. Untuk secondary key sendiri di sini ada nama. Kenapa? Karena orang kalau tanya lab dengan kode A1 itu lab apa ya? Nah, pasti jawabannya adalah lab pemrograman. Nah, lab pemrograman di situ adalah nama dari lab tersebut. Nah, secondary key ini gampangannya sesuatu yang akan kita berikan, informasi yang akan kita berikan kedua setelah seseorang menanyakan kode dari sesuatu. Nah, untuk artificial sendiri di sini sesuatu yang berurutan, suatu nilai atribut yang berurutan, contohnya yaitu ID lab tadi. ID lab kan bisa berurutan kayak A1, A2, A3, A4, A5, dan seterusnya. Nah, kalau nggak berurutan kayak nama, misal Revina, Risco, Tanaya, nah itu tidak berurutan. Jadi nama itu adalah bersifat natural. Mohon maaf di sini terjadi kesalahan. Sebenarnya nama itu natural. Nah, ini adalah primary key dan secondary key yang telah saya temukan juga. Bisa dibaca. Oke, selanjutnya relationship antar entity. Nah, relationship antar entity di sini merupakan hubungan antara entity yang satu dengan entity yang lain. Contohnya di sini adalah lab dengan kepala lab. Lab dengan kepala lab pasti ada hubungannya, karena dalam satu lab pasti ada yang memimpin, ada yang bertanggung jawab, yaitu kepala lab dan juga asisten. Nah, asisten dan dengan kepala lab di sini juga berhubungan. Nah, dapat dilihat entity yang berhubungan diberi tanda oleh warna ungu di sini, seperti jenis dengan barang. Contohnya, barang pasti berkaitan dengan jenis barangnya apa, seperti itu. Kondisi barangnya juga. Nah, mungkin itu saja dari studi case 1. Sekarang kita berlanjut ke studi case 2. Nah, untuk studi case 2 di sini saya menemukan dari flat tabel yang telah saya buat itu saya menemukan 5 entity, yaitu kendaraan, bengkel, transaksi, spare part, dan juga mekanik. Nah, lebih jelasnya akan saya jelaskan di sini, yaitu yang pertama entity kendaraan. Entity kendaraan di sini berguna untuk mengetahui kendaraan apa yang sedang berada di bengkel itu sendiri. Nah, atributnya yaitu ada nomor polisi atau plat nomor biasanya, ada juga ID merek, ID warna, dan juga ID tahun. Nah, yang kedua yaitu bengkel. Bengkel di sini berguna untuk mengetahui nama bengkel atau identitas bengkel tersebut. Nah,
Atributnya itu ada nama bengkel, ID bengkel, alamat bengkel, dan juga nomor telepon bengkel. Yang ketiga yaitu transaksi. Nah, transaksi di sini berguna untuk mengetahui transaksi pembayaran yang kita lakukan. Contohnya di sini ada atribut nomor faktur, tanggal transaksi, kuantum part, ada diskon juga, jumlah, potongan, dan juga total. Nah, selanjutnya yaitu spare part. Spare part di sini lebih ke barang, mengetahui untuk barang apa yang digunakan di dalam bengkel tersebut untuk memperbaiki kendaraan yang kita perbaiki di bengkel tersebut. Nah, atributnya yaitu ada ID spare part, nama, kuantum, dan harga spare part tersebut. Nah, yang selanjutnya ada mekanik. Ini yang terakhir. Mekanik ini untuk mengetahui siapa yang sedang bertugas untuk membenarkan kendaraan yang ada di bengkel tersebut. Atributnya ada ID mekanik, nama mekanik, alamat, nomor telepon, dan juga tahun masuk mekanik, seperti yang tertera pada soal. Nah, yang selanjutnya yaitu multi value dan juga redundan dari studi case 2. Nah, dari studi case 2 di sini saya menemukan pada entity transaksi ada multi value yaitu quantum part, diskon, dan juga jumlah. Karena di sini diskon itu bisa ada 1000 dan 2000. Jadi 1000 dan 2000 di situ termasuk ke dalam multi value. Lalu bengkel. Di bengkel ini kami menemukan alamat bengkel itu multi value karena alamat bengkel bisa dipecah lagi menjadi kecamatan dan juga provinsi atau yang lain-lain alamat. Nah, lalu redundan di sini kami tidak menemukan. Lalu pada yang ketiga, entity kendaraan. Entity kendaraan multi value-nya saya tidak menemukan. Saya menemukan redundan yaitu merek, warna, tahun. Karena merek, warna, tahun di sini bisa dipecah lagi menjadi ID merek, ID warna, dan ID tahun. Karena bisa saja sama. Nah, yang selanjutnya atribut yang tidak bisa dimasukkan ke dalam entity. Nah, di sini saya menemukan yaitu nama atributnya keterangan. Keterangan pada soal dapat dilihat lagi ke slide selanjutnya tadi, itu ada keterangan lampiran 1 dan lampiran 2. Nah, entity-nya keterangan. Kenapa nggak dimasukkan? Karena bisa menyebabkan multi value. Nah, lampiran itu kan tidak hanya satu, bisa jadi tidak terhingga kalau lampirannya banyak, seperti itu. Lalu yang selanjutnya yaitu primary key dan juga secondary key. Nah, di sini kami menemukan seperti yang sebelumnya, kami menemukan primary key dan secondary key seperti tabel di bawah ini. Kendaraan yaitu memiliki primary key yaitu nomor polisi yang tidak dimiliki oleh kendaraan lain. Bengkel pun seperti itu, mempunyai ID bengkel yang tidak ditemukan oleh bengkel lain. Nah, yang selanjutnya itu relationship antar entity. Ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi, hubungan antara entity satu dan entity yang lain. Nah, untuk entity transaksi di sini, transaksi di sini berhubungan dengan entity kendaraan dan juga bengkel. Nah, untuk entity kendaraan di sini berhubungan dengan entity transaksi, tahun, merek, dan juga warna. Nah, bisa dilihat pada tabel hasil relationship antar entity yang telah saya temukan. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.